Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini, saya akan memakai benang ombre handmade by Ocha. Ini menggunakan benang ombre dengan kode warna Disney Princess ya, Aurora. Dan setelah dipakai untuk proyek ini, itu, dan lain sebagainya, ini masih ada sisa-sisa benangnya. Jadi kita akan manfaatkan benang-benang sisa supaya menjadi lebih bermanfaat. Hakpen yang saya pakai nomor 4 atau 2,5 mm. Kemudian kita butuh stitch marker untuk membantu penandaan, gunting untuk memotong, dan di sini kawat atau tusuk sate. Bila tidak ada, bisa pakai lidi. Kita manfaatkan saja apa yang kita punyai. Sekarang kita akan mulai dengan membuat 5 chain terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian buat slip stitch ke chain pertama sehingga kita membentuk sebuah lingkaran di sini. Nantinya kita akan bekerja pada lingkaran yang terbentuk ini. Kita awali round 1 dengan 3 chain, terhitung sebagai 1 DC atau double crochet. Kemudian di dalam ring yang sudah terbentuk tadi, kita buat 7 DC. Sehingga total di akhir dari round 1 kita akan punya 8 stitch. Karena yang 3 chain tadi yang di awal juga dihitung sebagai 1 DC. Saya sudah buat 3 DC plus 1 yang 3 chain ya, berarti sudah buat 4. Ini 5, 6, 7, dan 8. Lalu buat slip stitch ke stitch pertama kita. Stitch pertama kita adalah 3 chain ya. Jadi pada chain ketiga kita hitung dari bawah 1, 2, 3. Jadi kita buat slip stitchnya adalah pada chain ketiga ini ya, yang paling top, paling atas ya. Seperti ini. Lalu kita lanjutkan membuat 3 chain dilanjutkan dengan 7 DC. Jadi di setiap stitch diisi dengan 1 DC lagi. Seperti ini, sehingga total di round 2 kita tetap punya 8 stitch. Lalu nanti slip stitch ke chain ketiga ya, atau pada stitch pertama kita. Slip stitch. Maaf, ini sisa-sisa benang awal tadi.
dan ulangi 2 round lagi seperti itu, round 3 dan round 4 sama, buat 3 chain lalu buat 1 DC di setiap stitchnya. Jadi lakukan ini sebanyak 2 round, yaitu round 3 dan round 4. Saya sudah di akhir dari round 4. Di sini kita akan buat slip stitch lagi ke chain ketiga, 1 2 3 di sini. Lalu pada stitch dimana kita membuat slip stitch ini, kita isi dengan 3 DC. DC pertama diwakili oleh 3 chain, kemudian ditambah dengan 2 DC. Lalu berikutnya pada stitch berikutnya di sini kita akan mengikut sertakan kawat. Di sini saya pakai kawat yang paling kecil diameternya. Saya tidak tahu ini ukurannya berapa, tapi saya pakai yang paling kecil ya. Saya lihat di toko itu ini yang paling kecil. Bila tidak punya kawat ini, bisa coba pakai kabel listrik. Di situ bisa dibuka, nanti mungkin di dalamnya kan ada banyak ya serabut-serabutnya, itu bisa dipakai salah satunya. Ini hanya sebagai penguat. Bila teman-teman menggunakan benang polycherry misalnya, itu saya rasa sudah cukup kuat walaupun tidak memakai kawat ini ya. Kawatnya kita letakkan seperti ini, melewati posisi stitch berikutnya tidak apa-apa, seperti ini nanti akan kita rapikan di akhir nanti ya. Kemudian kita saat akan merajut, kita melewati kawat ini. Nah, jadi kawat ini nanti ada di tengah-tengah stitch kita ya. Pada stitch berikutnya ini begini, lalu kita buat DC begitu. Sama, kita buat 3 DC di dalam satu stitch. Jadi nanti di akhir dari round 2 ini, round 5 ini kita akan punya 24 stitch. Jadi begini ya posisi kawat. Lalu kita masukkan hakpen, mengikutkan kawatnya juga di tengah-tengah rajutan kita begini. Di stitch berikutnya ya, ini stitchnya, ini kawatnya kita ikutkan begini. Jadi nanti terlihat tidak apa-apa ya teman-teman, tidak usah khawatir harus menyembunyikan di bagian belakang, tidak perlu. Kita taruh saja di sini, nanti bisa kita rapikan belakangan ya. Tidak usah khawatir, jadi tidak perlu menyembunyikan di bagian belakang, nanti dia akan kita tutup ya. Begini saja, memutar ya sampai dengan 1 putaran, sampai dengan di setiap stitch kita buat 3 DC. Lanjutkan dulu. Ini saya sudah di akhir dari round 5 ya, seperti ini posisi kawatnya, tidak apa-apa. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita slip stitch seperti biasa di sini pada chain ketiga ya di sini. Berikutnya di round 6 sama seperti sebelumnya, kita buat 3 chain terlebih dahulu, lalu 2 DC di stitch yang sama. Jadi total di setiap stitch nanti kita akan buat 3 DC ya, terhitung kita buat 3 DC. Hanya saja pada awal kita buat 3 chain sebagai pengganti dari 3 DC. Ini saya sudah buat 3 DC di satu stitch, kemudian di stitch berikutnya kita isi dengan 3 DC lagi. Begitu seterusnya
buat 3 DC di setiap stitch, sehingga nanti di akhir dari round 6 kita akan punya 72 stitch. Kali ini sudah tidak mengikutkan kawat ya, kawat hanya pada round 5, fungsinya untuk menguatkan bentuk ini supaya bentuknya terbuka seperti ini ya. Nah, jadi supaya bentuknya terbuka begini. Jadi misalkan pakai polycherry saya rasa sudah cukup kuat walaupun tanpa kawat, tapi bila mau ditambah dengan kawat itu akan semakin kuat. Dilanjutkan dulu round 6 sampai dengan 1 putaran. Setelah sampai akhir dari round 6 kita buat slip stitch lagi di sini ke chain ketiga ya. Lalu kita lanjut round 7 sama, polanya masih sama, kita buat 3 DC di setiap stitchnya. DC yang pertama diawali dengan 3 chain, kemudian 2 DC di stitch yang sama. Berikutnya hanya tinggal membuat 3 DC di setiap stitchnya, sehingga di akhir dari round 8 kita punya 216 stitch. Seperti itu saja ya, di setiap stitch cukup dibuat 3 DC di dalam satu stitch yang sama. Ini saya sudah di akhir dari round 7, kemudian kita buat slip stitch, lalu lanjut round 8. Pada round 8 di sini kita buat 1 chain terlebih dahulu, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat 1 SC di stitch yang sama dimana tadi kita membuat slip stitch. Ini adalah SC pertama kita. Boleh diberi penanda atau stitch marker. Kemudian kita buat 3 chain di sini. Kemudian di stitch berikutnya kita buat SC. Saya beri penanda dulu pada stitch pertama saya atau SC pertama saya. Oh maaf, saya keliru meletakkan SC. Saya lepas dulu. Nah, ini selalu sering kelewatan kalau punya saya karena tertarik atau kena tarik dari stitch sebelumnya, jadi tidak terlihat. Jadi di sini kita buat SC. Lalu kita ulang lagi begitu, buat 3 chain. Jadi polanya adalah SC kemudian 3 chain dan di sebelahnya seperti itu. Hanya mengulang seperti itu terus sampai dengan semua stitch terisi dengan SC dan 3 chain. Jadi bukan membuat piko ya, jadi tidak perlu membuat slip stitch. Ini kita hanya membuat SC kemudian 3 chain untuk bagian pinggiran ya, atau round 8 ini. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Di sini ini saya sudah hampir akhir dari round 8. Jadi ini sini sudah membuat 3 chain, kemudian di sini buat SC, kemudian 3 chain lagi dan slip stitch ke SC pertama kita. Lalu sebagai pengaman bisa ditambah dengan 1 chain, lalu putus benang dan rapikan sisa benangnya. Bunganya sudah terlihat ya, cantik ya, seperti ini. Jadi silahkan diteruskan dulu
sampai dengan selesai membuat bagian bunganya. Berikutnya kita akan buat bagian kelopak bunga. Setelah membuat mahkota bunganya, sebaiknya memang menggunakan warna hijau, tapi saya karena tidak punya, jadi saya kan memakai benang sisa-sisa ya. Jadi ini pakai warna mint. Kita mulai. Diawali dengan membuat 5 chain terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian buat slip stitch ke chain pertama kita sehingga kita membentuk ring sini. Kemudian kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu di dalam ring yang sudah kita buat ini, kita isi dengan 10 SC. Sehingga di akhir dari round 1 ini, kita akan punya 10 stitch. Pasang stitch marker pada SC pertama kita, karena nanti untuk bagian kelopak ini kita tidak membuat slip stitch di akhir round, jadi nanti kita continuous round ya. Jadi itu untuk memudahkan menandai mana awal round kita. Ini SC ketiga, 4, 5, dan diteruskan sampai dengan 10 SC. Setelah selesai membuat 10 SC, kita lanjut round 2. Pada round 2 kita buat pengulangan SC, kemudian increase, sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 15 stitch ya. Pengulangannya sebanyak 5 kali. Jadi pada stitch pertama kita isi dengan SC terlebih dahulu. Pasang stitch marker lagi. Kemudian pada stitch berikutnya kita buat increase atau membuat 2 SC di dalam satu stitchnya. Jadi langsung buat 2 SC. Ini SC pertama, lalu SC kedua di dalam satu stitch yang sama. Ini adalah pengulangan pertama kita, lalu lakukan pengulangan berikutnya. Di sini SC lagi. Kemudian di sebelahnya increase lagi. Ini adalah pengulangan kedua kita. Dan teruskan untuk stitch-stitch berikutnya. Pengulangan ketiga, 4 dan 5 nantinya ya. Jadi seperti ini saja terus. Dan untuk memastikan setiap akhir round dihitung lagi jumlah stitchnya, supaya tidak perlu mendedel ya, terlalu jauh nantinya. Pastikan nanti akhir round 2 adalah 15 stitch. Lalu dilanjutkan round 3 sampai dengan round 11, jadi sebanyak 9 round. Kita hanya membuat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi nanti di setiap akhir round kita tetap punya 15 stitch. Lakukan sampai dengan round 11. Hanya mengulang membuat 1 SC, 1 SC, 1 SC saja. Ini saya baru selesai sampai round 3, akan lanjut ke round 4 di sini ya. Ini round 4. 1 SC gitu ya. Kemudian SC kedua. Nah, untuk memudahkan, jadi saya supaya tidak perlu lepas pasang stitch marker terus, di sini saya akan pakai benang warna lain. Saya letakkan di stitch pertama dari round 3. Ini round 4 ya, stitch pertama round 4. Kemudian kan bawahnya round 3. Jadi di sini ini saya tusukkan di sini. Nah, seperti ini. Kalau mau disimpul di sini boleh, mau dibiarkan seperti ini, asalkan teman-teman
hati-hati dengan jarumnya juga tidak masalah. Jadi nanti kita hanya tinggal menghitung ke atas. Ini round 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan round 11. Jadi tidak perlu lepas pasang stitch marker bolak-balik ya. Jadi nanti juga untuk meminimalisir kekeliruan penghitungan, kita sudah membuat pengulangan berapa round begitu ya. Nanti ini kan yang kita buat adalah 9 round, dari round 3 sampai dengan round 11. Silahkan dilanjutkan, nanti kita tinggal menghitung ke atas. Ini saya sudah sampai dengan round 11. Jadi dari yang kita beri tanda di sini ke atas sudah membuat pengulangan sebanyak 9 round. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ini sudah selesai pengulangannya. Sekarang kita akan lanjut round 12. Untuk memulai round 12 di sini kita buat slip stitch terlebih dahulu ya. Kemudian kita buat 3 chain, 1 2 3, kemudian buat DC 2 together atau 2 DC dijadikan satu. Jadi kita lilit benang satu kali seperti ini, lalu masukkan pada stitch berikutnya di sini. Lewatkan 2 loop, stop, lalu lilit benang lagi, dan di stitch berikutnya kita buat DC tapi tidak selesai lagi seperti ini, stop. Jadi pada hook nanti kita punya 3 loop seperti ini, lalu kita lewatkan ke ketiga loop tadi. Ini DC to together nya. Kemudian buat lagi 3 chain, lalu kita buat slip stitch pada DC to together kita tadi di sini. Nah, lewatkan, ini kan 3 chainnya seperti ini. Kita lewatkan di sini, di yang atas ini, kemudian loop yang di garis ini dan garis ini. Jadi melewati 3. Ini ya, melewati ini dan sebelahnya lagi. Melewati 3 ini tadi. Kita buat slip stitchnya. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita buat 3 chain, 1 2 3, dan slip stitch ke stitch sebelahnya di sini. Hasilnya seperti ini. Yang ini pikonya 3 chain tapi slip stitchnya pada bagian atas dari DC to together tadi ya, untuk membuat pikonya. Jadi kita ulang satu kali lagi di sini bersama-sama, buat 3 chain, kemudian DC to together ya di 2 stitch sebelah-sebelahnya, stop dulu, lilit lagi di sebelahnya, stop lagi dulu, kemudian kita lewatkan melalui ketiga loop ini. Lalu di sini kita akan buat piko ya, dengan membuat 3 chain terlebih dahulu, kemudian lewatkan di 3 loop ini, kemudian slip stitch. Lalu setelah itu buat 3 chain lagi, dan kemudian buat slip stitch di sini. Ulangi seperti ini ya. Maaf ya tadi kalau fokusnya kurang pas. Ulangi lagi seperti tadi, 3 chain, DC to together, maaf kurang rapi pengambilan benangnya. Di
sini. Lalu 3 chain ini untuk membuat pikonya. Slip stitch. Lalu 3 chain. Lalu slip stitch ke stitch yang di sini. Silahkan diteruskan. Hasilnya seperti ini ya. Sudah kelopak-kelopaknya ini. Sampai dengan sini ya, diulangi membuatnya. Ini saya sudah di bagian akhir. Di sini lalu buat 3 chain dan kemudian slip stitch ke stitch di sini ya. Lalu setelah itu tambah 1 chain sebagai pengaman sebelum kita putus benang. Sisakan benang cukup panjang, nanti akan kita pakai di belakangan ya, nanti untuk merapikan atau menjahit bagian ini dengan bunganya. Seperti ini bisa dilepas, sudah selesai untuk bagian kelopaknya. Kita akan membuat daun. Di sini kita buat terlebih dahulu 15 chain. Lalu setelah selesai membuat 15 chain, kita akan masukkan kawat. Sini kawatnya yang paling kecil yang saya pakai, diameternya seperti ini. Panjangnya seberapa kawatnya? Kalau kita putar gini, dia sudah melewati rantai yang kita buat ya. Jadi yang dibutuhkan itu melengkungnya begini ya. Jadi 2 ujung, nanti ini kan panjang sekali satu sisi, satu ujungnya nanti ini akan melingkar seperti ini. Kita bekerjanya memutari atau melingkari chain yang sudah kita buat, dan kawat ini akan mengikuti rajutan kita. Jadi pengukurannya begini ya. Jadi masukkan pada salah satu sisi, lalu kita tekuk begini di sini, nanti begitu ya. Kita lanjut dulu nanti biar mudah sambil berjalan. Biarkan dulu seperti ini. Kemudian kita buat 2 chain terhitung sebagai 1 HDC. Lalu buat HDC pada chain ke sini. Ini kan tadi yang kita pasang kawat di sini, berarti di sebelahnya yang ada kawatnya. Agak kesulitan sih sebenarnya ya, agak merepotkan, tapi tidak apa-apa, pelan-pelan saja begini. Lalu buat lagi HDC sebanyak 3 HDC di 3 stitch ya. Jadi masing-masing chain kita isi dengan 1 HDC ini sebanyak 3 kali ya. Ini yang kedua, HDC kedua. Lalu di sebelahnya HDC yang ketiga nantinya. Begini, lalu di sebelahnya. Dengan mengikut sertakan kawat ya di bagian belakang. Lalu setelah itu buat 10 SC. Jadi di setiap chain ini kita isi, tiap loop ini kita isi dengan
1 SC, 1 sebelahnya, 2 sebelahnya lagi, 3, ups kurang pas, 4 dan seterusnya sampai dengan ujung kita buat 10. Sudah sampai ujung, pas ya, sampai dengan ujung kita sudah selesai membuat 10 SC. Kemudian pada stitch terakhir ini, di sini kita tambah 1 SC lagi. Seperti itu. Kemudian sekarang kita akan bekerja pada sisi yang sebelah sini. Ini diputar agak, nah seperti ini, saya putar dulu punya saya. Nah sekarang ini kawatnya kita arahkan ke sisi sebelah sini. Jadi nanti yang sini juga bekerja diikutkan kawatnya ya, rajutnya. Sebelum kita bekerja atau merajut di sisi sebelah sini, di sini kita tambah dengan 2 chain terlebih dahulu. Kemudian slip stitch ke SC yang ini, yang terakhir ini. Gini ya, jadi nanti di ujungnya agak runcing gitu ya tampilannya. Kemudian kita buat SC masih di stitch yang ini, masih di lubang yang sama dengan tadi. Jadi di sini total ada 3 ya sebenarnya ya. Nah begitu. Kemudian ke belakang sini, sekarang kita sudah mulai mengambil sisi yang sebelah sini. Sisa benang bisa diikutkan ya supaya lebih rapi. Di sini kita mulai untuk membuat 9 SC. Satu, 2. Ini kawatnya bisa agak dirapatkan supaya hasilnya lebih rapat ya. Dan dilanjutkan rajutnya sampai dengan membuat 9 SC. Ini 3, kurang rapi, maaf fokusnya berubah, 4, 5, dilanjutkan dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat 5 HDC. Jadi dua sisi ini sama ya, bagian bawah total ada 5 HDC, bagian atas SC. Ini saya kurang rapi, saya rapikan dulu. Setelah selesai, untuk mengakhiri, sini saya buat slip stitch di stitch yang sama yang terakhir ya. Kemudian 1 chain sebelum putus benang.
Seperti ini hasil daunnya. Untuk daunnya buat 2 buah ya. Ini kita rapikan bagian belakang. Sampai dengan sekarang kita sudah membuat 3 bagian utama ini ya. Bagian mahkota bunga, kemudian kelopak dan daun. Sekarang kita akan assembling atau finishingnya ya. Kita gabungkan semuanya. Di sini bisa untuk tangkainya bisa menggunakan tusuk sate ataupun kawat yang diameternya lebih besar. Jadi silakan mana yang teman-teman punyai. Kalaupun tidak ada tusuk sate bisa menggunakan lidi ya, bagian yang pangkal jadi yang lebih besar, jadi lebih kuat ya nantinya. Misalkan di sini saya pakai tusuk sate. Nih, jadi di sini kita tusukkan seperti ini. Karena nanti ini tembus ya. Jadi di bagian ujung ini kita akan beri selotip supaya nanti juga dia aman, misalnya tidak terlalu runcing ya. Jadi di sini saya pakai selotip. Hanya untuk menutupi saja bagian ujung dan juga sebagai penahan supaya dia juga tidak mudah lepas atau turun posisinya ya. Karena bagian atas jadi lebih besar dibandingkan bagian bawah. Begini saja, bisa selotip apa saja teman-teman ya. Jadi kita tarik ke dalam gini kan, jadi supaya lebih runcingnya ini lebih aman jadi ya bagian sini. Nah gini ya, dia tersembunyi di situ ya bagian yang kita tutup selotip. Lalu supaya ini aman ya, aman tuh artiannya tidak mudah lepas dia. Tadi kita kan ada kawat di sini. Nah ini kita lilitkan di sini seperti ini. Kita lilitkan di sini. Fungsinya sisa kawat ini belum kita potong tadi adalah untuk membantu menguatkan lilitan ini supaya tangkai kita, entah kawat, entah tusuk sate, tusuk atau apapun ya tadi lidi itu dia menjadi kuat di sini seperti ini ya. Lilitannya bebas ya teman-teman. Ini kurang rapat, ini saya perbaiki dulu lilitannya begini. Gini ya, lalu bisa ke bagian sini juga beberapa kali lilitan lebih kuat ya. Kemudian potong. Kalau ini kawatnya kecil kuat pakai gunting, tapi kalau kawatnya yang besar pakai tang ya untuk memotongnya. Sayang guntingnya nanti jadi rusak. Begini, jadi dia kuat ya. Tangkainya ini tidak mudah lepas. Oke. Lalu setelah itu kita akan masukkan kelopaknya ini. Ini kelopaknya kita masukkan. Ya, begini. Ini sisa benang bisa dirapikan ya. Nah, jadi nanti kan bentuknya seperti ini nih, dirapikan dulu. Saya perbaiki dulu ini sisa benangnya. Ini punya saya sudah saya masukkan, sudah melewati lilitan kawat yang ada pada tusuk satenya. Bila teman-teman tidak bisa melewatkan
lilitan kawat ini bisa menghentikan lilitan kawat. Ini dibongkar lagi dulu ya, ini tidak perlu sampai ke tusuk satenya, jadi hanya pada rajutan saja tadi ya. Yang penting sudah ada batang kayu yang dililiti oleh kawat, jadi sudah cukup kuat. Ini nanti sisa benang digunakan untuk menjahitkan kelopak ini ke rajutan yang warna pink ya, jadi lebih kuat. Cantik ya, seperti ini aja sudah kelihatan seperti bunga beneran gitu ya, udah cantik. Jadi dirapikan lebih dulu, kita jahitkan ya. Untuk menjahitnya tidak ada patokan khusus, yang penting kelopaknya ini nyantol ya, atau tergabung dengan bagian bunga ya, seperti ini aja supaya dia nggak lepas, juga supaya rapi gini ya. Silakan dijahit, tidak perlu buru-buru. Ini punya saya sudah selesai, saya jahitkan. Bila teman-teman ingin bagian ini empuk, misalnya tadi sebelum dijahit mau diberi dakron tipis-tipis, juga silahkan ya. Kemudian kita akan mulai untuk menutup bagian ini, tangkainya. Bila tidak punya floral tape atau ini ya, apa ya bahasa Indonesianya floral tape ini ya, isolasi bunga ini, bisa pakai pita ya, warna seperti ini juga mirip-mirip, atau kalau tetap tidak ada juga ya, kita pakai benang rajutnya ini kita lilitkan ya. Ya, tapi tentu saja perlu kesabaran ya, karena kalau benang kan lilitannya kecil, jadi harus sabar sedikit demi sedikit begitu ya. Itu semua tergantung dari kreativitas dan kesabaran kita. Jadi di sini saya mau coba pakai sama dengan benangnya ini untuk mencontohkan ini biar sekalian ya. Jadi nanti terus kita akan pasang daunnya juga nanti ya sekalian di sini. Di sini kita tali terlebih dahulu. Buat simpul di sini. Paskan di bagian pangkal dari kelopak ya, jadi nanti bisa menutup sempurna. Ini punya saya agak nyantol dengan kawatnya. Udah, setelah selesai dibuat simpul. Setelah selesai membuat simpul di bagian pangkal ya, ini mepet sekali ya dengan bagian kelopak punya saya. Ini kemudian ekor benang kita arahkan ke bawah seperti ini ya. Kalau ini ke atas ya, tapi sebenarnya nanti kan jadinya ke bawah ya, maksudnya seperti itulah. Lalu kita akan mulai lilit benang perlahan-lahan, menutup, termasuk mengikutkan ekor benang tadi supaya dia tersembunyi di bagian dalam ya. Jadi lilit pelan-pelan saja. Ini karena saya pakai benang ombre, jadi layannya tidak solid ya, jadi terbuka seperti ini. Jadi harus perlahan-lahan sekali supaya benar-benar dia menutup rapat. Ini harus sabar.
dan teruskan sampai nanti dimana kita akan pasang daun ya. Jadi nanti sambil dikira-kira, silahkan diteruskan dulu sampai cukup banyak. Ini kalau sudah agak ini udah mulai enak dililitkan, hanya tinggal gini ya, yang kanan tarik benangnya, yang kiri tinggal putar tangkainya begini ya. Jadi nanti lebih cepat menutupnya. Kalau nanti ini melonggar, tinggal dirapatkan lagi begini ya, jadi supaya tidak ada yang tidak tertutup, jadi semuanya tertutup. Misalkan ini sudah sampai di tempat mau pasang daun, nanti dipepetkan gini ya, ini lalu di barengkan, nutup ininya, dililitkan bersama gitu maksud saya, dibarengkan ya, gini. Gini ya teman-teman. Ketika sudah mau selesai lilitannya, ini bagian pangkal ini ketika sudah mau berakhir bisa diberi lem ya, lalu kita lilitkan, lalu setelah itu potong benangnya. Atau jika mau cara lain, kita pakai jarum dengan bagian lubang cukup besar ya, yang bisa dimasuki oleh benang kita. Seperti ini, letakkan seperti ini, posisi lubang ada di luar seperti ini ya. Kemudian kita lilitkan benang, jangan terlalu rapat, paling tidak nanti ketika kita tarik ini jarumnya dia bisa lewat ya, karena nanti fungsinya supaya jarum ini bisa melewati lilitan benang kita seperti ini. Kemudian ini agak, tapi tetap agak dirapikan ya, jangan terlalu longgar juga, begini. Lalu kita potong benang, masukkan ke lubang, sebentar. Ini ya. Lalu setelah itu kita tarik yang bagian yang ini, yang runcing ini, atau kita bantu dorong dulu seperti ini. Maaf ya suara anak-anak saya. Nah ini tarik. Kalau licin bisa dibantu dengan kain atau apa aja. Sini saya pakai tang kecil gini, tarik, dan sisa benang bisa dipotong. Dirapikan. Kalau terasa masih agak longgar bisa dirapatkan ya, sambil diputar begini sampai menutup. Oke, ini bisa dirapikan lagi atau diberi lem tembak sedikit saja supaya dia lengket di situ ya. Sini saya pakai lem ini ya, lem kain ini, Fevisril ini.
Nanti tinggal diteteskan di sini. Saya kadang nggak sabar, ini saya buka aja lalu saya ambil sedikit gitu. Nih, sedikit saja. Dan begini hasil dari bunga anyelir kita. Membuat lebih banyak akan lebih cantik lagi. Nanti bisa untuk buat buket atau hiasan di vas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman.